Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Dialah Allah yang Maha Rahim, Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita segala macam nikmat, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan tentunya pun pula nikmat iman. Sehingga di kesempatan puasa hari ini kita bisa senantiasa memaksimalkan diri dalam beribadah, memaksimalkan diri dalam hal melaksanakan aktivitas kita dalam setiap harinya, dengan harapan bahwa setiap aktivitas demikian akan berbuah amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah menginvestasikan seluruh dari hidupnya untuk mengembangkan agama yang dicintainya, agama yang begitu besar dan telah kita rasakan bersama, yakni merasakan kenikmatan dalam beragama Islami. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan satu hal terkait tentang salah satu problematika yang dihadapi oleh masyarakat muslim, terkhusus yang ada di Indonesia. Salah satu hal di antaranya yang ingin kami sampaikan adalah terkait tentang masalah kemiskinan. Jamaah sekalian, membahas terkait tentang masalah kemiskinan, jika kita kemudian membuka data, per Maret 2023, kita bisa melihat bahwa di Indonesia terdapat 25 juta orang yang berada dalam ekonomi rendah. Dalam kondisi demikian, terkategorikan sebagai masyarakat berada dalam ekonomi rendah karena berada dalam penghasilan dalam hitungan satu kepala keluarga atau sekitar misalnya 5 orang dalam satu rumah tangga itu hanya berpenghasilan 2.592.000 saja. Hal ini tentu menjadi bahan pertanyaan, bagaimana mungkin dalam kondisi kita sebagai masyarakat muslim yang diberikan bekal yang begitu banyak, terkhusus di negara kita dengan berbagai macam ragam hal, dengan berbagai macam kesempatan yang ada, kita sepatutnya menjadi masyarakat muslim yang berkecukupan. Namun dalam kondisi demikian, kita kadang merasa sangat sedikit, apakah itu mengenai masalah ekonomi dan berbagai hal lain sebagainya. Membahas terkait tentang hal demikian, setidaknya yang kami ingin sampaikan ada dua hal, bahwa faktor terkait tentang masalah berpenghasilan rendah atau berekonomi rendah ini ada dua faktor, yakni yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terkait tentang masalah faktor dalam lingkup keluarga. Nah, salah satu faktornya terkait tentang masalah pengelolaan keuangan. Masalah faktor pengelolaan keuangan itu menjadi salah satu faktor yang begitu menjadi bahan perhatian dalam lingkup keluarga. Bagaimana tidak, faktor keuangan ini tidak diajarkan dalam jenjang pendidikan. Sehingga hal demikian baru kemudian kita rasakan penting ketika berada dalam lingkup keluarga. Dalam hal demikian, ini menjadi salah satu PR besar kita dalam lingkup faktor internal, bahwa ternyata dalam satu keluarga penting kemudian kita mampu untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Berapa yang kita dapatkan dalam hitungan satu bulan, berapa yang kita keluarkan, itu menjadi salah satu faktor penting yang sepatutnya patut kita hitung-hitung. Hal yang menjadi faktor selanjutnya selain terkait tentang masalah faktor pengelolaan keuangan adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini tak lain dan tak bukan adalah berada dalam kondisi tanggung jawab pemerintah.
Salah satu halnya terkait tentang pengelolaan zakat. Masyarakat muslim tentu merasakan terkait tentang pembagian zakat yang ada, dan dampaknya biasanya kita rasakan di akhir-akhir Ramadan melalui pembagian zakat fitrah. Apakah itu dalam bentuk misalnya beras, apakah itu bentuknya seperti terigu atau bahan-bahan pokok lainnya. Namun yang menjadi bahan pertanyaan, apakah hal demikian memiliki dampak yang besar terkait tentang bagaimana jenjang ekonomi masyarakat kita? Apakah semakin baik dari hitungan tahun ke tahun? Kita bisa belajar hal demikian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, di mana pada saat itu beliau menerapkan program Baitul Mal. Seperti halnya badan amil zakat yang ada dan kita rasakan bersama di zaman Umar bin Khattab ini, pengelolaan zakat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya pemberiannya dalam bentuk sembako, bukan hanya dalam bentuk beras ataupun yang lainnya. Yang dilakukan Umar bin Khattab lebih dari itu. Ia memberikan uang, ia memberikan hal-hal lain itu kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pada zamannya dalam bentuk modal usaha. Modal usaha inilah yang memberikan suatu modal penting bagi masyarakat-masyarakat pada zamannya yang berekonomi rendah. Ia kemudian mengelola uangnya dengan sebaik-baik mungkin, bukan hanya untuk kebutuhan perut, tapi kemudian untuk kebutuhan perkembangan ekonomi dalam hitungan satu rumah tangga. Ini adalah salah satu hal yang menjadi bahan penting untuk kita evaluasi bersama. Bagaimana badan amil zakat kita bukan hanya sekedar memberikan baik itu beras, baik itu berupa misalnya bahan-bahan pokok lainnya, namun kemudian memberikan salah satu hal yang lain, yakni dalam bentuk yang memberikan dampak secara lebih besar, yakni pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha ini tentu sangatlah penting, karena hal demikian memberikan dampak yang sangat baik dalam upaya pengembangan faktor ekonomi dalam hitungan satu keluarga. Sehingga hal ini akan memberikan dampak yang sangat baik dalam hitungan satu keluarga. Bukan hanya kemudian diberikan pemenuhan dari segi faktor perutnya saja, tapi kemudian diberikan kemampuan untuk mengelola uangnya dengan baik, dan kemudian uangnya diberikan dan kemudian dikelola agar kemudian masyarakat dalam hitungan satu keluarga itu mampu bekerja sesuai dengan kemampuan dan ahlinya masing-masing. Masyarul muslimin, hal inilah yang menjadi salah satu di antara berbagai faktor kemudian yang sepatutnya patut kita pikirkan bersama, yang kemudian dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa memikirkan bagaimana upaya kita mengelola keuangan dengan sebaik-baik mungkin, dan kemudian ketika kita diberikan bantuan, pemerintah bukan hanya memberikan bantuan untuk kemudian mengenyangkan perut kita, namun kemudian memberikan bantuan itu dalam bentuk modal usaha agar kemudian kita sebagai masyarakat muslim dapat senantiasa berkembang, bukan hanya dari segi faktor dari segi kesejahteraannya, namun kemudian perkembangan dari segi kemampuan berpikirnya, sehingga masyarakat kita bisa menjadi masyarakat beradab dalam hitungan tahun-tahun berikutnya. Masyarul muslimin, inilah yang menjadi bahan pesan-pesan kami di kesempatan sore menjelang berbuka hari ini. Semoga kita sebagai masyarakat muslim senantiasa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang senantiasa menjadi manusia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.